Warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa yang dirahmati Allah. Belakangan ini banyak sekali usaha-usaha pemurtadan dan penyesatan terhadap kaum muslimin, terutama yang dilakukan oleh para murtadin yang banyak menggunakan ayat Al-Quran untuk menyesatkan kaum muslimin. Antara lain, mereka mengatakan bahwa dia keluar dari Islam karena alasan ayat Al-Quran. Di antaranya berkaitan dengan ayat Quran yang dianggap di dalamnya saling bertentangan, yaitu ada ayat yang menjelaskan tentang kematian atau wafatnya Isa Al-Masih, tetapi juga di ayat yang lain katanya Isa Al-Masih masih hidup. Nah, tentunya ini saya kira karena kekurang pahaman terhadap agama Islam itu sendiri. Kalau benar dia seorang yang ngaku dari pesantren dulunya dan lain sebagainya, ngaku keturunan habaib dan lain sebagainya, kalau dia memahami Quran dengan benar, insya Allah tidak akan murtad dia keluar dari Islam. Nah, diantaranya pemirsa yang dimaksud ayat tadi, yaitu surat Maryam ayat 33, yang katanya ayat ini menjelaskan tentang kematian Isa Al-Masih atau wafatnya Isa Al-Masih. Sedangkan di surat yang lainnya, termasuk dalam surat An-Nisa ayat 157, bahwa Isa Al-Masih ini dia tidak wafat, dia tidak disalibkan, tapi diselamatkan oleh Allah. Jadi ini dua ayat ini seolah-olah katanya bertentangan sehingga dia keluar dari Islam. Nah, tentunya ini perlu saya tegaskan, yang dimaksud tadi surat Maryam ayat 33, Allah menegaskan dalam ayat ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayyan. Semoga dilimpahkan kepadaku pada saat aku dilahirkan, pada saat aku diwafatkan, dan pada saat aku dihidupkan kembali. Pemirsa, ayat ini menunjukkan bahwa Nabi Isa itu adalah hidup, tidak menyatakan Nabi Isa telah wafat, karena ini adalah permohonan doa dari Nabi Isa. Ya, Nabi Isa berdoa kepada Allah, semoga dilimpahkan kepadaku pada saat aku dilahirkan. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, pada saat aku diwafatkan. Nah, tentunya kalau Nabi Isa mengatakan semoga dilimpahkan kepadaku pada kesejahteraan pada saat aku diwafatkan, berarti Nabi Isa belum wafat. Karena ayat ini menjelaskan bukan Nabi Isa sudah wafat. Kalau sudah wafat, mana mungkin dia berdoa. Ini permohonan Nabi Isa. Jadi kelihatan daripada keawaman terhadap ayat Quran itu sendiri. Jadi saya yakin bahwa orang yang mengatakan dia alumni dari pesantren, mengaku sudah hafal Quran dari sejak masih kecil dan sebagainya, itu banyak kedustaan. Karena untuk memahami ayat surat Maryam ayat 33 saja sudah keliru. Jelas-jelas ayat ini menegaskan bahwa Nabi Isa memohon kepada Allah, semoga dilimpahkan kepadaku pada saat aku dilahirkan. Dan ini kesejahteraan ini sudah Allah berikan kepada Isa. Sehingga otomatis membantah terhadap tuduhan orang-orang Yahudi yang mengatakan Isa sebagai anak zina, dianggap ibunya Maryam sebagai wanita pezina. Nah, jadi kelahiran Isa bukan sebagai anak pezina. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan kalimat amutu, aku akan mati. Jadi ini permohonan semoga dilimpahkan kepadaku pada saat aku diwafatkan. Jadi Nabi Isa belum wafat. Dia memohon kepada Allah. Nah, semoga diberikan kesejahteraan pada saat aku diwafatkan. Jadi ayat ini bukan menjelaskan tentang Nabi Isa sudah wafat. Dan pada saat aku dibangkitkan hidup kembali. Ini nanti di hari kiamat, semua makhluk hidup, semua manusia ini oleh Allah akan dibangkitkan kembali. Bukan hanya Nabi Isa alaihissalam. Jadi jelas ayat ini tidak menjelaskan tentang wafatnya Nabi Isa, justru ini menjelaskan bahwa Nabi Isa masih hidup sehingga dia berdoa kepada Allah. Kaitannya yang kedua, surat An-Nisa ayat 157, justru ayat ini menjelaskan orang Yahudi mengklaim kami telah membunuh Isa Al-Masih Rasulullah. Nah, justru oleh surat An-Nisa ayat 157 dijelaskan dalam ayat ini, wa ma qatalu wa ma salabu walakin subiha lahum. Nabi Isa ini tidak mati dibunuh dan tidak mati disalib. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa Nabi Isa ini tidak mati dibunuh maupun tidak mati disalib. Jadi dua-duanya, baik surat Al-Imran, surat Maryam ayat 33 dan juga surat An-Nisa ayat 157 tidak saling bertentangan. Dua-duanya menjelaskan tentang Nabi Isa tidak mati dibunuh maupun tidak mati disalib. Nabi Isa masih hidup dan Allah akan turunkan kembali di akhir zaman sebagai tanda akan datangnya hari kiamat untuk menjadi hakim yang adil, membunuh babi, mematakan salib. Dan Nabi Isa nanti akan
menjadi saksi terhadap mereka di hari kiamat itu. Jadi jelas sekali bahwa nampak seorang murtadin ini, apalagi ngaku-ngaku pernah pesantren, ngaku juga pernah kuliah di IAIN dan sebagainya. Bahkan ada lagi yang ngaku dia mantan dari keluarga Habib dan sebagainya. Ada juga ngaku mantan ustadz. Itu semua nampak kebohongannya dan tidak benar kalau ayat Quran antara lain tadi surat Maryam ayat 33 ini bertentangan dengan surat An-Nisa ayat 157. Nah, inilah barangkali pemirsa untuk memberikan penjelasan sekaligus mengklarifikasi bahwa tidak benar apa yang diungkapkan oleh para murtadin akhir-akhir ini yang menjelaskan bahwa dia keluar dari Islam karena memang katanya ada ayat Quran yang saling bertentangan di dalamnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.